Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Ya, kita kembali belajar untuk hari ini. Silakan bangkit berdiri. Setia. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Luar biasa berprestasi. Terima kasih. Ya, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita terlebih dahulu menyanyi. Silakan kepada Esron untuk bermain gitar. Rohmu yang hidup penuhiku. Satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai setiap pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu di mana pada pagi ini kembali lagi Tuhan, kami anak-Mu dapat berkumpul tempat ini untuk memulai setiap pembelajaran kami. Kiranya Kau berkati Tuhan setiap pembelajaran kami pada hari ini, berkati guru-guru yang mengajar kami. Kiranya apa yang telah disampaikan guru kepada kami dapat kami pahami dan kami mengerti Tuhan. Setiap pembelajaran kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan absen. Dengarkan baik-baik absennya. Indi ada? Hadir Pak. Riani, Sasta, Hadir Pak. Burung, Ani, Hadir Pak. Christian Ronaldo, Hadir Pak. Karis Wong, Hadir Pak. Dias, Doni, Elizabeth Sinta Astriani, Hadir. Elizabeth Nopidia, Hadir. Anjeli, Hadir Pak. Herin, Hadir Pak. Fulgentius, Giovanni, Malaisari, Karlina P, dan Salomo. Hadir. Oke. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan. Jadi seperti itu. Ya, kesetiaan. Kalau yang minggu lalu kita membahas tentang apa kekudusan. Masih ingat apa itu kekudusan? Pasti masih ingat ya. Kudus artinya kita suci, murni, dan lain sebagainya. Nah, kesetiaan. Kira-kira menurut kalian apa itu kesetiaan? Tulusan. Ketulusan ya. Ketaatan. Ketaatan. Apa lagi? Masih ada? Ya. Perjuangan atau anugerah. Anugerah atau perjuangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk sebagai referensi Alkitab untuk hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan, yaitu ada dalam Kejadian pasal 29 ayat 13 sampai 28, Mazmur pasal 85 dan seterusnya. Salah satu Bapak minta membaca untuk Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b. Dipersilakan. Wahyu pasal 2 ayat 10b berbunyi demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan engkau akan memilikan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia. Terima kasih, tepuk tangan teman-teman. Hendaklah engkau setia sampai mati, karena nanti kamu akan mendapat mahkota kebenaran dan kehidupan. Ya, KD kita masih menganalisis nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan.
Sesudah itu tujuan pembelajaran kita adalah, siswa mampu memaknai penjelasan bahan Alkitab mengenai kejadian dan yang lain sebagainya. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, bahkan Wahyu pasal 2 ayat 10b tadi. Siswa mampu mencontohkan hubungan antara kasih dan kesetiaan. Siswa mampu menjabarkan bukti-bukti tentang kesetiaan. Dan siswa mampu membedakan kesetiaan yang benar dan kesetiaan yang keliru. Nah, diharapkan ketika kita sudah belajar ini, Anda semua mampu untuk melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Sampai di sini. Sebelumnya Bapak kasih pengantar untuk kalian bisa menonton video ini. Nah, ini ada satu pertanyaan untuk kita. Sikap kesetiaan seperti apa yang dilakukan oleh tokoh dalam film tersebut? Bisa menonton ya? Mari kita menonton apa yang menjadi tema kita hari ini. Ini salah satu referensi bagi kita untuk memahami tentang kesetiaan. Nah, Bapak ambil di videonya malah para tentara itu sendirian. Tapi saat sampai di topik Exau, dia tak bisa menurunkan mereka sendirian. Akhirnya dia pun mengambil tali dan lalu membuat sebuah simpul berlubang dua. Yang dulu saat di camp pelatihan, simpul itu dianggap salah dan dianggap seperti BH cewek. Tapi justru sekarang simpul Desmond itu berhasil mengikat para korban terluka itu dengan lebih kuat, dan Desmond pun menurunkan mereka satu demi satu. Lalu tentara yang sedang menjaga di bawah pun melihat satu demi satu ada tentara yang turun dan selamat. Tapi mereka bingung dari mana datangnya mereka itu, dan siapa yang nurunin mereka juga nggak tahu. Si komandan yang baru sampai di markas pun masih terus kepikiran bahwa masih banyak anak buahnya yang masih terluka dan tertinggal di atas sana. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak bisa menolongnya. Komandan itu pun frustasi dan meminta bantuan kemana-mana untuk mengirim pasukan tambahan untuk kembali ke atas, tapi pasukan itu baru bisa datang esok harinya. Sementara Desmond yang masih di medan perang sendirian dan tanpa memegang senjata sama sekalipun, terus-menerus main petak umpet sama tentara Jepang dan terus-menerus menolong para rekannya yang terluka itu. Bahkan saat Desmond masuk ke markas bawah tanahnya Jepang dan melihat tentara Jepang yang sedang terluka pun, dia juga tetap menolongnya. Intinya Desmond di sana berusaha menolong semua orang yang dia bisa, termasuk tentara musuh sekalipun. Hingga waktu malam pun tiba dan Desmond masih terus kembali ke garis depan lagi dan lagi. Ini kumohon Tuhan, bantu aku menolak aku satu orang lagi. Desmond selalu berharap kepada Tuhan supaya mereka tetap ditolong Tuhan. Desmond selalu minta bantuan. Bantu aku menolong satu lagi Tuhan. Sepanjang malam dia sendirian di medan perang tanpa satu orang teman pun. Akhirnya pagi pun tiba, lalu sang komandan pun kaget melihat semua anak buahnya yang ternyata telah berada di ruang perawatan. Lalu sang komandan itu bertanya siapa yang telah melakukan semua ini, maka mereka pun menjawab bahwa Desmond lah yang telah menolong mereka sendirian di atas sana sepanjang malam. Sang komandan pun akhirnya segera mengumpulkan pasukan untuk kembali ke Hexau. Setelah Desmond merasa cukup, akhirnya Desmond pun berhasil turun dan selamat dari kejaran tentara Jepang itu. Dan saat tiba di bawah, semua tentara di sana benar-benar nggak nyangka sama apa yang udah Desmond lakuin sendirian di atas sana. Mereka semua pun kagum dan benar-benar nganggep Desmond sebagai pahlawan. Saat setelah tiba di markas, sang komandan pun menemui Desmond dan mengatakan pada Desmond bahwa ternyata selama ini dia telah salah. Desmond yang selama ini hanya dianggap sebagai anak yang kurus dan egois karena terlalu taat pada perintah agamanya dan dianggap sebagai penentang perang. Tapi justru dia berhasil membuktikan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Di akhir film pun diperlihatkan bahwa semua tentara yang sudah berkumpul dan bersiap untuk naik lagi ke Hexau dan berperang lagi. Tapi mereka semua berkata bahwa mereka nggak mau
menganggap bahwa bila Desmond ada bersama mereka, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka juga. Akhirnya saat detik-detik mereka semua sudah berkumpul dan mau naik ke atas lagi untuk berperang, mereka semua pun masih menunggu Desmond mendoakan keselamatan mereka. Dan film pun berakhir. Oke, sampai di sini anakku cuplikan dari kisah Desmond ini. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk kalian. Kira-kira apa yang kalian pahami dan sikap kesetiaan seperti apa yang dilakukan oleh tokoh di dalam film tersebut? Silakan. Sikap kesetiaan seperti apa yang dilakukan oleh Desmond. Ya. Ia berani melewati banyak tembakan peluru demi untuk menyelamatkan banyak orang yang terkena tembakan. Ia tidak hanya menyelamatkan teman-temannya saja, melainkan juga lawan atau musuhnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi? Silakan. Silakan. Sikap kesetiaan seperti apa yang dilakukan oleh Desmond? Kesetiaan rela berkorban demi membantu para tentara yang terluka pada saat perang, dan dia rela memberikan sesuatu yang dimilikinya untuk orang lain walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Silakan, masih ada? Silakan, Deborah. Menurut saya, sikap kesetiaan yang dilakukan oleh Desmond ialah ia setia pada ajaran agamanya sampai-sampai ia melanggar perintah dari komandannya, yaitu tidak memegang senjata. Akhirnya ia dipenjara dan disiksa. Begitu saja. Oke, terima kasih. Nah, ada banyak yang kita pahami ya. Salah satunya adalah Desmond ini sangat setia dengan ajaran agamanya. Bahkan kalau kalian lihat keseluruhan dari film tersebut, Desmond sampai dihukum, dipenjara, tidak mau mendengar perintah atasannya demi ajaran agamanya, karena dia tidak mau membunuh, melainkan dia selalu ingin menyelamatkan, karena itulah ajaran agamanya. Dia setia untuk ajaran agamanya. Ya, itu yang kita pahami dari Desmond. Nah, menurut kalian kira-kira sudah paham ya tentang kesetiaan? Ini adalah salah satu referensi kita yang tercatat di dalam Alkitab, arti kata setia. Ada yang bisa membacanya? Saya, Pak. Silakan. Apa arti setia dalam Alkitab? Setia adalah kata yang sangat penting dalam Alkitab. Kata setia atau kesetiaan muncul 130 kali di seluruh Alkitab. Di PL, kata setia muncul sebanyak 167 kali dan kesetiaan 52 kali. Di dalam kitab Mazmur, kata setia atau setia munculnya 110 kali dan kesetiaan 28 kali. Dan betapa pentingnya kesetiaan dalam pemahaman Alkitab. Kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungan dengan kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata setia diterima menjadi kesed, yaitu di dalam kitab bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan menjadi kasih setia. Mengapa demikian? Alasannya kasih setia bisa berdiri Tidak bisa berdiri begitu saja tanpa kesetiaan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, itu yang bagian dari Alkitab menjelaskan tentang kesetiaan. Nah, ini menurut salah satu ahli ya. Ya, Bapak ambil satu orang saja. Dr. Hasan Abduh. Nah, seorang dosen jurusan pendidikan mengatakan bahwa kesetiaan adalah ketulusan, tidak melanggar janji, tidak berkhianat, perjuangan dan anugerah, serta mempertahankan cinta dan ya, itulah yang luar biasa. Kesetiaan berarti perjuangan, anugerah, pengorbanan dan kesabaran. Jadi seperti itu. Ya. Itu menurut para pandangan ahli. Nah, kalian masih ingat nggak kira-kira tokoh-tokoh Alkitab yang selalu setia dalam ajaran agamanya? Menurut kalian ada nggak kira-kira yang kalian pahami? Siapa kira-kira? Ada? Ada enggak? Oke, silakan. Siapa? Daniel ya. Nah, seperti apa tuh Daniel? Sama dengan cerita Sirak, Mesak, dan Daniel tetap setia kepada Allah walaupun sudah dimasukkan ke dalam goa singa.
Ya, artinya Daniel salah satu temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Dia sangat setia dalam pengajaran agamanya dan dia sampai-sampai melawan raja untuk mempertahankan ajaran agamanya. Nah, seperti Daniel sendiri, dia sampai dimasukkan ke dalam gua singa untuk untuk dia boleh mempertahankan ajaran agamanya. Begitu juga Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia juga adalah diberi tantangan yang luar biasa, dihukum oleh Raja Firaun. Jadi seperti itu. Nah, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mempertahankan hidup dalam kesetiaan. Nah, ini dalam PL ini. Nah, kalau dalam PB itu ada Rasul Paulus dan Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus adalah salah satu tokoh, bukan tokoh lagi, adalah Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup kita harus setia. Tadi kalian masih ingat di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b tadi berkata apa? Hendaklah engkau setia sampai mati. Nanti kamu akan mendapat mahkota kehidupan. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi seperti itu. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, ayat Alkitab salah satu referensinya yaitu di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3, di situ berkata bahwa tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat dan lain sebagainya. Ya, kita akan memasuki diskusi. Bapak akan membagikan kelompok nih yang harus kalian kerjakan. Sebagai bahan diskusinya, selain buku-buku referensi kalian, terdapat di dalam Kejadian pasal 29 ayat 13 sampai 28. Ya, yaitu yang pertama itu kelompok 1 nanti mengerjakan nomor 2 ini, lalu nomor 3 bagian B, dan kelompok 2 adalah nomor 2 ini dan nomor 3 bagian A, dan kelompok 3 nomor 1 dan nomor 3 bagian C. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya. Nah, silakan bekerja. Ada yang kurang jelas dari bahan diskusinya? Sudah jelas. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 bisa ya? Bisa ya. Kelompok 2 apa yang kurang jelas ada? Jelas ya? Nah, ini gimana kelompok 3? Jelas ya. Bahwa Alkitab sudah ada di HP masing-masing ya? Ya, Pak. Kitabnya ini ya sebagai gimana? Ada Salomo gimana Salomo? Sudah ya. Terima kasih anak-anakku. Gimana diskusinya udah selesai semua? Sudah. Oke, silakan untuk kelompok 1 presentasikan apa yang menjadi hasil dari diskusi kalian. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Elizabeth Sintasyani akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang setia kepada keluarga. Kesetiaan kepada keluarga dapat kita terapkan dengan cara lebih sering berkumpul dengan keluarga. Dan dengan kegiatan ini kita juga mendapatkan manfaat, yaitu terjauh dari pergaulan bebas. Setia kepada keluarga juga dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada orang tua. Contohnya, tidak membantah perkataan orang tua, menghormati orang tua, patuh dan tidak melawan perkataan orang tua. Setia kepada orang tua dapat juga kita lakukan di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara ketika orang tua meminta tolong kepada kita harus membantu dengan sepenuh hati, tidak melawan dan menghormati orang tua. Seperti di Alkitab Keluaran 20 ayat 12 yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di ayat ini menjelaskan tentang seorang anak yang harus
bersedia menghormati ayah dan ibunya semasa hidupnya agar tentram dan aman hidupnya di akhirat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok berikut atau ada tambahan dari kelompok 1? Tidak ada ya. Oke, silakan kelompok 2. Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2 atas nama Pak Priska Ketut Herinjaya. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kami, yaitu kesetiaan dalam persahabatan atau teman. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan ataupun keputusan baik dalam pertemuan maupun dalam segala hal. Di dalam firman Tuhan, setiap yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17, seseorang sahabat menaruh kisah setiap waktu. Dalam menjadi seseorang saudara dalam kesukaran, ini artinya bahwa seorang sahabat tidak hanya sekedar menjadi seorang teman, namun juga menaruh kasih setiap waktu untuk selalu ada dalam suka maupun duka. Kita juga mengatakan bahwa sahabat sejati memiliki kerelaan untuk berkorban demi sahabatnya. Secara garis besar terdapat 2 poin, yaitu sahabat sesungguhnya ialah musuh. Misalnya, seorang sahabat yang memperalat persahabatannya itu demi kepentingannya sendiri. Ia selalu mencari atau fokus pada kesalahan sahabatnya sendiri. Poin yang kedua, sahabat sejati. Misalnya ia tetap mengasihi sahabatnya meskipun sahabatnya memiliki kekurangan tertentu. Ia ada dan berdiri bagi sahabatnya ketika sahabatnya dalam masalah dan kesulitan, memberikan teguran atau koreksi namun dengan maksud baik dan tetap mengasihi sahabatnya meskipun ia menegurnya demikian. Persahabatan sejati tidak didasari pada syarat-syarat yang berubah-ubah, namun seringkali seorang sahabat menjadi lebih karib daripada saudara. Karena seorang sahabat adalah orang yang menemani kita dalam suka maupun duka, yang menemani kita dalam berbagi kesedihan. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi saya. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3. Baiklah, perkenalkan nama saya Agustina Indi. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan sering diartikan dengan iman dan percaya di mana seorang menyerahkan totalitas hidupnya hanya kepada Tuhan sebagai penolong dan penyelamat. Firman Tuhan saat ini menegaskan tentang kesetiaan Allah yang telah menolong dan memberi kekuatan. Contoh-contoh kesetiaan kepada Tuhan yaitu mementingkan ibadah daripada hal lain, setia berdoa, membiasakan doa pagi, percaya kepada Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Yang kelima, membaca Alkitab setiap hari, seperti yang terdapat dalam seperti yang terdapat dalam Wahyu pasal 2 ayat ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada yang kira-kira mau ditanya dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, atau bahkan sebaliknya? Dipersilakan. Ada kira-kira? Nah, kira-kira mau ditanya. Silakan, Ani. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan contoh-contoh kesetiaan kepada Tuhan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Riza Tiffany dari kelompok 3 yang menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Contoh-contoh kesetiaan kepada Tuhan yaitu mementingkan ibadah daripada hal lain, setia berdoa, membiasakan doa pagi, membaca Alkitab setiap hari. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain? Saya, Pak. Silakan. Saya ingin bertanya untuk kelompok 2, apa yang menyebabkan persahabatan itu penting? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenalkan, nama saya Bonatius, perwakilan dari kelompok 2. Jadi yang menyebabkan persahabatan itu penting adalah kekuatan mental dan fisik, kualitas hidup, perilaku bersosialisasi, bantuan serta dukungan. Ya, dan Oke. Agak sedikit nyaring suaranya ya, biar bisa lebih nyaman dengar. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan Deborah.
Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Seperti apa contoh-contoh kesetiaan kepada orang tua? Baik, saya akan menjawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu yang pertama, tidak membantah perkataan orang tua, yang kedua, menghormati orang tua, yang ketiga, patuh dan tidak melawan perkataan orang tua. Oke, terima kasih. Ini yang biasa sering kita lakukan. Setia pada orang tua, padahal selalu melawan orang tua. Nah, kira-kira menurut kalian mana itu? Ada lagi nggak kira-kira? Ada? Sudah cukup ya? Oke. Terima kasih, diskusi kalian sudah selesai. Jadi yang menjadi simpulan menurut kalian kira-kira apa dari diskusi tadi? Dipersilakan. Menurut saya kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini adalah pertama, iman bobot atau yang melangkah bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Yang kedua, tidak berubah atau tidak menyimpang kiri dan ke kanan. Yang ketiga, tulus atau sungguh dan bersih hati atau benar-benar keluar dari hati yang suci. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Masih ada lagi? Kira-kira? Oke, Seron, silakan. Kesimpulan yang Bapak jelaskan bagi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terus ya, yaitu dapat dipercayai oleh orang lain, keluarga dan teman-teman, taat pada ajaran Tuhan, benar berperilaku, berkata dan selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Bisa Bapak tambahkan sedikit ya? Nah, Bapak tambahkan sedikit tentang arti kata setia. Nah, nih. Kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena memang ini berkaitan dengan kehidupan kita. Siapa yang setia, maka dia akan mendapat hidup yang kekal. Setia terhadap Tuhan, maka dia akan mendapatkan mahkota kebenaran. Kalau Anda sudah mendapatkan mahkota kebenaran, maka Anda akan hidup di dalam Tuhan. Kalau Anda sudah hidup di dalam Tuhan, maka Anda akan selamat. Artinya Yesus Kristus mengajarkan hal ini kepada kita karena dia juga sudah menerapkan tentang apa itu setia di dalam kehidupannya. Setia di dalam hidupnya, mau berkorban, rela berkorban, dan selalu mau hidup bersama orang lain. Nah, demikian yang bisa Bapak bahas. Ya, untuk hari ini sebagai akhir pembelajaran kita, nanti Bapak mau kalian mengisi nilai evaluasi sebagai evaluasi kita. Ini tolong nanti diisi dengan benar ya. Nah, Bapak berharap kalian mengisinya dengan baik. Terima kasih. Baca baik-baik soalnya ini sebagai evaluasi kita. Jadi baca baik-baik dan isi. Bapak akan mengambil nilai dari evaluasi ini. Ya, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Bagaimana Salomo? Gampang soalnya. Fani, gimana Fani? Bisa ya? Silakan diisi. Bagaimana anak-anakku, sudah selesai pekerjaannya? Sudah, Pak. Bapak mau ambilnya ya sekarang ya?
Ya, terima kasih. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Bapak berharap nanti kalian bisa menggali lagi lebih banyak lagi tentang arti dari kesetiaan. Yang pastinya adalah ingat, kesetiaan itu ada di dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana kita menjalankannya? Karena itu memang adalah ajaran Tuhan Yesus. Ya, kita akan mengakhirinya. Bapak minta salah satu berdoa. Silakan. Amin. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa untuk minggu depan. Shalom. Shalom.